Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 11026230035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anak berkesulitan belajar. Pada kesempatan kali ini juga ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah definisi anak berkesulitan belajar, dilanjut dengan klasifikasi anak berkesulitan belajar, dan apa saja penyebab dari anak berkesulitan belajar ini. Nah, sebelum dimulai nih pembahasannya, kira-kira teman-teman tahu nggak ya tentang anak berkesulitan belajar? Atau ternyata punya cerita tentang salah satu anggota keluarga, teman, atau kerabat dekat yang ternyata adalah seseorang dan berkesulitan belajar? Boleh banget nih tulis pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, baik. Yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar itu merupakan suatu individu atau kelompok heterogen atau yang dimaksud dengan kelompok yang beragam yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan belajar yang berbeda-beda di setiap anaknya. Nah, pada umumnya, anak berkesulitan belajar itu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam memahami bahasa bacaan, mengeja, menulis, serta memahami matematika. Selama ini, anak berkesulitan belajar sering dianggap sebagai anak yang nakal, malas, bodoh, dan suka mengganggu. Padahal, perilaku-perilaku itu muncul sebagai dampak dari hambatan yang dimilikinya. Hambatan pada anak berkesulitan belajar bisa dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terkait langsung dengan perkembangan anak. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi yang kurang memberikan kesempatan anak dalam belajar. Dengan kondisi tersebut, anak dengan berkesulitan belajar membutuhkan model program dan strategi pembelajaran yang berpengaruh terhadap masa depan sang anak. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi tentang klasifikasi anak berkesulitan belajar. Kirk dan Gallagher menjelaskan bahwa kesulitan belajar dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama ada kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, dan yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa dan berpikir. Hal ini dapat mempengaruhi proses untuk menerima, menginterpretasikan, dan merespons stimulus sekitarnya. Kemudian, kesulitan belajar akademik ditandai dengan ketidakberhasilan anak dalam mencapai prestasi belajar atau akademik yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian ada karakteristik anak berkesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar biasanya menunjukkan beberapa masalah seperti mengalami hambatan dalam memori visual atau auditoris, masalah dalam mengingat data dan pola, memiliki kekurangan dalam memahami waktu, tidak dapat mengeja dengan tepat, kekurangan dalam koordinasi dan keseimbangan, kesulitan dalam belajar berhitung, atau diskalkulia, menulis dan mengeja seperti disleksia dan disgrafia. Dan terakhir menunjukkan perilaku hiperaktivitas atau hipoaktivitas. Perlu diingat dan diketahui, jika ada beberapa karakteristik tersebut pada diri sendiri, teman, keluarga, atau kerabat terdekat, jangan pernah untuk mendiagnosa mandiri atau self-diagnose. Berkonsultasilah ke dokter, psikolog, psikiater, maupun terapis yang ahli dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir adalah penyebab anak berkesulitan belajar. Yang pertama adalah faktor biologis. Banyak ahli meyakini bahwa timbulnya kesulitan belajar pada anak disebabkan oleh adanya disfungsi dari sistem syaraf pusat dan adanya kelainan pada gelombang otak. Kemudian ada kondisi fisik. Pada kondisi fisik ini meliputi gangguan visual, gangguan pendengaran, kurangnya asupan gizi seimbang, serta gangguan keseimbangan dan orientasi ruang. Kemudian ada faktor motivasi dan afeksi. Karena sering merasa gagal dalam akademik, anak dengan berkesulitan belajar cenderung merasa kurang percaya diri, sehingga memunculkan perasaan-perasaan negatif terhadap dirinya. Dan hal ini memungkinkan untuk anak menjadi pasif.
Yang terakhir adalah faktor dari kondisi lingkungan. Suasana belajar yang kurang mendukung dapat mengurangi minat siswa dalam belajar dan menghambat anak untuk mencapai prestasi akademiknya. Wah, tidak terasa ya, pembahasan materi telah selesai. Sekian dari saya, dan terima kasih telah menonton video ini.